بعد خاتم الأنبياء والمرسلين. الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Buka kitabnya halaman 2. Bacaannya wazifatu mutawalli uqudil ankihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wazifatu mutawalli uqudil ankihati yanbaghi limutawalli uqudil ankihati idza tuliba minhu an yubashira aqdan nikahi sawa'un kana huwa al-waliyya aw kana safiran mahdan an yas'ala qabla mubasharatil aqdi an umurin minha an yas'ala an zawjati hal hiya bikrun aw thayyibun fal bikru hiya allati lam tazul bakaratuha biwad'in bi an lam tazul aslan aw zalat bi ghairi wad'in kasaqatatin wa hiddati haydin wa thayyibu hiya man zalat bakaratuha biwad'in
sawa'un kana halalan aw haraman aw wat'i syubhatin fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurmati fa in kanat bikran jaza lil abi wal jaddi faqad duna ghairihima min sairil awliyai tazwijuha ijbaran walau qabla bulughiha bisyuruti kauniz zawji kuf'an musiran bimahril mithli laisa bainahu wa bainaha adawatun la zahiratun wala batinatun wa laisa bainaha wa baina waliha adawatun zahiratun fa in fuqida ahadu hadhihi syuruti lam yasihha an-nikahu wa yajibu aidan an la yanqusa as-sidaku an mahril mithli wa an yakuna halan min naqdil baladi amma idza lam yakun laha abun wala jaddun falaysa li ahadin min sairil awliyai an yuzawwijaha ayil bikra illa ba'da bulughiha واستئذانها ويكفي بالإذن سكوتها ويستحب للأبي والجد إن كانت بالغة استئذانها وإن كانت المخطوبة ثيبا فليسأل العاقد أيضا هل مات عنها زوجها أو طلقها فإن كان مات عنها فليسأل عن وقت موته ليعلم انقضاء عدتها لأن عدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل إن كانت حاملا وبأربعة أشهر وعشرة
ayyamin lil hurrati in kanat hailan wa bi syahraini wa khamsati ayyamin lil amati wa in kana az-zawju طلقها فينظر صيغة الطلاق ويبحث تمام البحث عن صحته ونفوذه وهل هو خلئي أو رجعي وهل دخل بها الزوج الأول أو لا وإذا دخل بها فليسأل عن عدتها وهل هي من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور وبالجملة فلا ينبغي له مباشرة العقد حتى يتحقق خلوها عن النكاح والعدة وسائر الموانع ويشترط لصحة نكاح الثيب بلوغها واستئذانها بأن تأذن نطقا لوليها في تزويجها وإن كان أبا أو جدا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kita ulang sedikit kemarin. Ini tentang pernikahan yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau merupakan orang tua, bapak ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Nah, ini merupakan karangan beliau. Karangannya bernama Al-Miftah Libabin Nikah, yang maknanya adalah Al-Miftah, kunci, Libabin Nikah, untuk pintu pernikahan. Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' ibn As-Sa'ib. Ini sahabat Nabi dua-duanya, Al-Imam Syafi', Al-Imam As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang masuk Islam pada waktu Yauma Badrin, pada waktu terjadinya perang Badar. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i nisbah kepada kakek beliau yang bernama Al-Imam Syafi' bin As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam As-Sa'ib keduanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi nisbahnya kepada kakek beliau yang bernama Al-Imam Syafi' ibn As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi nisbahnya kepada kakek beliau. Nama Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin
Abbas bin Uthman bin Syafi' ibn As-Sa'ib radhiyallahu taala anhum. Jadi nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' ibn As-Sa'ib radhiyallahu taala anhum. Jadi ini kitab mengenai pernikahan dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ulang sedikit yang kemarin. Yang disebut dengan an-nikah menurut bahasa adalah ad-dhammu wal wad'u, yang maknanya adalah bergabung dan bersetubuh. Sementara hukum syariat yang disebut dengan nikah adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi, yaitu satu akad yang meliputi atau mencakup diperbolehkannya persetubuhan dengan lafaz nikah ankahtuka, atau dengan lafaz tazwij yaitu zawwajtuka, atau tarjamatihi atau terjemahnya saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Jadi itulah yang disebut dengan nikah. Jelas ya? Nikah secara bahasa maknanya tadi apa? Ad-dhammu wal wad'u. Maknanya artinya bergabung dan bersetubuh. Sementara menurut hukum agama yang disebut dengan nikah adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Maknanya artinya satu akad yang meliputi atau mencakup diperbolehkannya bersetubuh dengan lafaz nikah atau lafaz tazwij atau terjemahnya saya nikahkan kau, saya kawinkan kau. Jelas ya? Jadi itulah yang disebut dengan an-nikah atau pernikahan ditinjau dari hukum agama dan menurut bahasa. Kemudian kemarin ada rukun-rukun nikah. Rukun nikah dalam madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ada 5. Yang pertama adalah calon mempelai pria. Yang kedua, calon mempelai wanita. Yang ketiga, 1 orang wali. Yang kedua, yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima adalah sigat nikah atau kalimat nikahnya. Itulah 5 rukun daripada nikah. Yang pertama zaujun, yang kedua zaujatun, yang ketiga waliyun, yang keempat syahidani, yang kelima adalah sigatun. Jelas ya? Nah sekarang maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wazifatu mutawalli uqudil ankihati, tugas dari orang yang mengatur akad-akad pernikahan. Ada tugasnya, nggak sembarangan langsung dinikahin. Ini ada tugasnya bagi orang yang mengatur tentang akad-akad pernikahan. Maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Hafidh bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan yanbaghi li mutawalli uqudil ankihati, seyogianya bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan, idza tuliba minhu, dibarisin itu kalimat-kalimat yang kita nggak paham, yang ngerti, yang nggak ngerti barisin, kemudian yang nggak tahu maknanya pindahin di buku. Yanbaghi limutawalli uqudil ankihati, seyogianya bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan. Yanbaghi maknanya adalah seyogianya, limutawalli uqudil ankihati, bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan, idza tuliba minhu, apabila orang tersebut diminta an yubashira aqdan nikahi, untuk melangsungkan akad pernikahan, sawa'un kana huwal waliya, sawa'un kana huwal waliya, baik itu dia adalah langsung walinya, au kana safiran mahdan, atau dia merupakan wakil, murni wakil. Safiran wakil, mahdan murni. Jadi bagi orang yang mengatur, syogianya bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan, apabila diminta daripadanya untuk melangsungkan akad pernikahan, baik dia langsung adalah walinya atau dia adalah wakil murni wakilnya. Jadi pertama
siogianya bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan apabila diminta daripadanya untuk melangsungkan akad pernikahan, baik dia langsung siapanya, langsung walinya, atau dia adalah siapanya, wakilnya. Jadi bukan walinya, wakilnya, safiran mahdhan, wakilnya murni. Yanbaghi an yas'ala qabla mubasyaratil aqdi an umurin. Seyogianya bahwa dia bertanya sebelum melangsungkan akad pernikahan tentang beberapa perkara. Jadi seyogianya bagi orang yang mengatur akad-akad pernikahan apabila diminta daripadanya untuk melangsungkan akad pernikahan, baik dia adalah walinya atau dia adalah wakilnya murni, apa yang siogianya an yas'ala qabla mubasyaratil aqdi an umurin, bahwa dia bertanya sebelum melangsungkan akad nikah tentang beberapa perkara. Jangan langsung diapakan, jangan langsung dinikahkan, jangan langsung diakadkan. Tanya dulu ini. Al-Habib Muhammad bin Hafidh radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tanya dulu. Kalau seandainya ada orang yang menjadi wali nikah langsung atau menjadi wakil wali nikah, maka dia harus bertanya sebelum melangsungkan akad pernikahan tentang beberapa perkara. Minha, di antara pertanyaan tersebut adalah an yas'ala aniz zaujati hal hiya bikrun au thayyibun. Orang tersebut yang menjadi walinya atau orang yang menjadi wakil walinya, siogianya bertanya tentang calon mempelai perempuan. Apakah calon mempelai perempuan ini adalah seorang gadis, perawan, au thayyibun, atau sudah janda? Tanya itu. Ini Anda ini, anti ini perawan atau apa? Atau janda? Ada lagunya kan itu. Ya, perawan atau janda, gadis atau janda. Tanya sebelum itu. Sebelum melangsungkan akad pernikahan, orang yang ingin melangsungkan akad pernikahan, baik dia langsung walinya atau memang dia adalah wakilnya, maka siogianya bertanya sebelum melangsungkan akad pernikahan tentang beberapa hal. Yang pertama, tanya dulu apakah ini calon mempelai perempuan, hal hiya bikrun. Bikrun ini perawan, gadis. Au thayyibun, atau apa? Atau janda. Yang janda, jangan teriak. Bikrun adalah bukan yang di belakang, bukan. Yang belakang gadis semuanya, kecuali satu. Jadi tanya dulu apakah dia itu adalah perawan. Bikrun adalah perawan. Thayyibun janda. Nah, kalau laki nggak ada janda ya. Laki duda, duren lagi, duda keren. Kemudian apa yang disebut dengan perawan atau gadis dalam hukum agama? Maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, fal bikru hiyallati lam tazul bakaratuha biwad'in. Gadis atau perawan adalah perempuan yang belum hilang keperawanannya dengan sebab disetubuhi, masih utuh, selaput keperawanannya masih utuh. Jadi orang yang dibilang al-bikru adalah allati lam tazul bakaratuha biwad'in, perempuan yang belum hilang keperawanannya, kegadisannya dengan sebab persetubuhan. Bagaimana contohnya? Bi'an lam tazul aslan, sama sekali belum hilang, masih ada selaput keperawanannya, masih murni. Atau yang kedua, ini yang pertama. Jadi ada perempuan yang disebut dengan al-bikir atau perawan atau gadis, memang dia masih ada keperawanannya, belum hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan, masih ada utuh murni. Atau yang kedua ini, auzalat bi ghairi wat'in, atau sudah hilang keperawanannya tanpa disetubuhin. Bagaimana contohnya? Apakah ada perempuan yang memang hilang keperawanannya tanpa diapakan? Disetubuhkan. Apakah ada kasaqatatin? Maka pengarang rahimahullah beliau katakan contohnya seperti perempuan gadis yang jatuh, naik sepeda, ontel ketinggian lagi,
jatuh kemudian robek selaput keperawanannya, itu perempuan masih dikatakan sebagai al-bikru, bukan at-thayyibu. Sekalipun selaput keperawanannya sudah apa? Sudah hilang, tapi sebabnya bukan dengan sebab apa? Persetubuhan. Sebabnya tadi apa? Kasaqtatin, seperti jatuh. Naik motornya endek kegedean, jatuh terus, hilang keperawanannya. Ini juga masih disebut dengan al-bikru. Hukumnya hukum al-bikru. Jadi yang dibilang perawan adalah, atau al-bikir adalah perempuan yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab apa? Disetubuhin. Bagaimana contohnya? Sama sekali nggak hilang, masih ada keperawanannya, masih utuh. Tuh yang ngomong masih utuh nggak tuh? Mau kemarin hilang ya. Oh, udah kawin. Udah kawin. Kang Sarip bininya. Oh, bini Kang Sarip. Atau yang kedua adalah auzalat bi ghairi wat'in, atau hilang keperawanannya tapi tanpa diapakan? Tanpa disetubuhin. Bagaimana contohnya? Kasaqtatin, seperti apa? Seperti jatuh, naik sepeda jatuh, pecah selaput keperawanannya, itu masih dalam hukum al-bikru, masih perawan disebutnya. Atau yang kedua, hilang keperawanannya bukan dengan persetubuhan adalah contohnya kahwahiddati haidin, seperti tajamnya darah haidnya. Jadi perempuan ada yang darah haidnya apa? Tajam tuh, sampai celananya pada robek gitu. Sampai tajamnya demikian, benar itu. Jadi bukannya katanya bukan, sampai selaput keperawanannya bisa apa? Bisa sampai pecah, bisa sampai hilang dengan sebab darah haid yang tajam tuh. Jadi demikian. Jadi yang disebut dengan al-bikru itu, yang tadi yang pertama adalah perempuan atau gadis yang tidak hilang sama sekali keperawanannya dengan sebab apa? Disetubuhin. Yang kedua, atau hilang keperawanannya tanpa disetubuhin. Tadi contohnya apa? Contohnya jatuh dan apa? Dan yang darah haidnya itu tajam. Jadi ada perempuan yang darah haidnya tajam sampai bisa merobek selaput daripada keperawanannya. Itulah yang disebut dengan apa? Al-bikru, atau bahasa kita perawan atau gadis. Jadi yang disebut dengan al-bikru, perawan atau gadis, adalah perempuan yang belum hilang keperawanannya dengan sebab disetubuhi. Bagaimana contohnya? Gambarannya belum hilang sama sekali, masih utuh, atau sudah hilang tanpa persetubuhan. Tadi contohnya apa? Contoh seperti jatuh dari motor, atau contohnya darah haid yang tajam. Diulang lagi ya. Jadi orang yang memang ingin melangsungkan akad pernikahan, baik itu adalah walinya langsung atau safiran mahdhan atau wakilnya, seyogianya orang tersebut bertanya sebelum melangsungkan akad pernikahan. Yang pertama, bertanya dari calon mempelai perempuan tadi, apakah dia seorang gadis, seorang perempuan yang masih gadis, masih perawan, atau sudah apa? Atau sudah janda. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, memberikan definisi yang disebut dengan perawan. Al-bikir adalah hiyallati lam tazul baqaratuha biwad'in. Baca bersama-sama yuk. Fal bikru hiyallati lam tazul baqaratuha biwad'in. Maknakan bersama-sama. Al-bikru adalah perawan wanita yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Bi'an lam tazul aslan. Maknakan. Gambarannya tidak hilang keperawanannya sama sekali. Auzalat bi ghairi wat'in, atau hilang keperawanannya tanpa persetubuhan. Contohnya kasaqtatin, seperti jatuh. Yang kedua, wahiddati haidin, tajam darah haidnya. Jelas ya? Yang disebut dengan al-bikir adalah hiyallati lam tazul baqaratuha biwad'in, perempuan yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Yang pertama contohnya bi'an lam tazul aslan, sama sekali tidak hilang keperawanannya, perawanannya masih ada.
atau zalat bighairi wat'in, atau hilang keperawanannya tanpa disetubuhin. Contohnya tadi apa? Kasab tatatin, seperti jatuh. Yang kedua, wahiddati haidin. Yang kedua adalah darah haid yang apa? Yang tajam. Jelas ya? Kemudian yang kedua, wasayyibu, yang disebut dengan as-sayyib tadi al-bikir, perawan, gadis. Sekarang as-sayyibu, as-sayyibu adalah janda. Yang disebut dengan as-sayyibu atau janda, hiya manzalat bakaratuha biwat'in, perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Yang disebut dengan as-sayyib atau janda bahasa kita adalah manzalat bakaratuha biwat'in, perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Sawa'un kana halalan, baik persetubuhan yang halal, nikah dulu baru kemudian apa? Bersetubuh, kemudian hilang keperawanan dengan sebab persetubuhan tadi, maka ini disebut dengan hilang keperawanannya dengan sebab apa? Persetubuhan yang halal. Aw haraman, atau hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang apa? Yang haram. Contohnya apa? Seperti berzinahan tuh, berzina laki perempuan, hilang keperawanannya. Maka orang perempuan yang hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang diharamkan sudah masuk dalam kategori apa? As-sayyibu atau janda. Cuma tadi yang pertama tuh, jangan nyari ini orang perawan atau enggak perawan. Tadi bisa faktor tuh, hilang keperawanannya dengan sebab tadi jatuh atau sebab tajamnya darah haid. Jadi jangan sampai nanti pas malam pertama suami laki itu pas dia nggak ada apanya, darahnya jangan langsung buruk sangka, jangan. Barangkali pernah naik sepeda kemudian jatuh, kemudian pecah selaput perawanannya, kan demikian. Jadi udah lega kita, jangan pakai malam pertama mesti keluar darah, kagak. Ada perempuan yang malam pertama nggak sampai keluar apa? Keluar darahnya. Tadi contohnya tuh, karena sudah hilang keperawanannya dengan sebab jatuh umpamanya atau tajam darah haidnya. Jadi yang kedua, as-sayyib, janda adalah perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Baik persetubuhan yang halal, tadi sudah akad nikah suami istri, kemudian hubungan badan, persetubuhan terjadi. Ini disebut dengan persetubuhan yang halal. Sampai hilang keperawanannya, maka perempuan yang hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang halal sudah masuk dalam kategori apa? Janda, atau bahasa Arabnya adalah as-sayyibu. Jadi kalau perawan al-bikru, suka dibilang bikir, bukan biker, bukan. Bikir lain sama biker. Bikir adalah perawan atau gadis, sementara kalau janda disebut dengan apa? As-sayyibu. Jadi janda adalah atau as-sayyib adalah orang perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Tadi hilang keperawanan yang pertama dengan sebab apa? Persetubuhan yang halal. Contohnya sudah resmi suami istri, kemudian suaminya sampai menghilangkan keperawanannya, maka perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan persetubuhan yang halal sudah masuk dalam kategori apa? Janda. Jangan kencang-kencang. Yang kedua adalah au haraman, atau hilang keperawanannya dengan persetubuhan yang apa tadi? Yang haram tuh. Contohnya tadi apa? Perzinahan, perawan, kemudian dengan perjaka, belum resmi akad nikah, sudah melangsungkan persetubuhan, persetubuhannya haram, perzinahan, sampai hilang ini perawanannya, maka perawan yang hilang keperawanan dengan sebab persetubuhan yang haram seperti perzinahan sudah masuk dalam kategori apa? Janda atau al-thayyibu. Jadi dua. Yang pertama, orang yang hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang halal sudah masuk dalam kategori al-thayyibu atau janda. Yang kedua, perempuan yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang diharamkan, contoh perzinahan, juga sudah masuk dalam kategori apa? Al-thayyibu atau janda. Jelas ya? Yang ketiga,
awat isyubhatin, atau perempuan yang hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan syubhat. Bagaimana contohnya? Contohnya ka'an wati'aha rajulun yazunnuha zaujatahu. Seperti ada orang mengira ini perempuan bininya, kemudian disetubuhin. Bukannya pas teriak lain suaranya diterusin, jangan, nggak boleh. Sebelum ketahuan, nggak tahu, gelap, umpamanya mati lampu. Ada perempuan di kamar, kebetulan lagi nih, bini lagi pergi. Kalau itu nggak boleh, jelas sudah pergi bininya. Yang ini yang jelas-jelas bininya di rumah. Kemudian lagi mati lampu, nggak ketahuan jelasnya itu, ini bininya apa bukan. Kemudian terjadi persetubuhan, maka inilah yang disebut dengan persetubuhan wad'i syubhatin. Namanya persetubuhan yang sifatnya apa? Sifatnya syubhat. Jadi ada orang laki-laki, suami bersetubuh dengan seorang perempuan, dikiranya ini perempuan adalah siapanya? Istrinya. Tuh, disetubuhin kemudian. Maka inilah yang disebut dengan wad'i syubhah atau persetubuhan yang sifatnya syubhat. Umpama perempuan demikian, terjadi persetubuhan, disangka istrinya sampai hilang keperawanannya. Persetubuhan ini disebut dengan wad'i syubhatin, disebut dengan persetubuhan yang syubhat. Maka perempuan yang hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang syubhat, ini pun masuk dalam kategori apa? Al-thayyibu atau apa? Atau janda. Jadi janda ada 3. Yang pertama tadi hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang halal, pernikahan. Yang kedua hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan yang apa? Yang haram. Contoh tadi apa? Perzinahan. Yang ketiga hilang keperawanannya dengan sebab apa? Wad'i syubhatin, persetubuhan yang sifatnya apa? Syubhat. Tadi contohnya apa? Seorang suami mengira adalah istrinya, kemudian sampai hilang ini perempuan keperawanannya, maka itulah yang disebut dengan persetubuhan yang syubhat. Hal tersebut perempuan tadi sudah masuk dalam kategori apa? Al-thayyibu atau janda. Jelas ya? Dan persetubuhan yang sifatnya syubhat tadi, fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurmati. Maka sesungguhnya persetubuhan yang sifatnya syubhat tadi tidak disifatkan halal dan tidak disifatkan haram. Jadi halal tidak, haram pun apa? Haram pun tidak. Seorang suami masuk kamarnya langsung bersetubuh, dikira istrinya. Terjadi persetubuhan sampai ini perempuan yang tadinya perawan hilang keperawanannya, maka disebut dengan wad'i syubhatin, persetubuhan yang sifatnya syubhat. Perempuan tadi yang sudah hilang keperawanan dengan sebab persetubuhan yang syubhat sudah masuk dalam kategori apa? Al-thayyibu atau apa? Atau janda. Dan persetubuhan yang sifat syubhat ini tidak hukumnya tidak halal juga tidak apa? Tidak haram. Syubhat namanya itu. Jadi inilah yang disebut dengan al-thayyib dengan al-bikru dalam hukum agama. Jelas ya? Jadi ada al-bikru yang disebut dengan perawan atau gadis adalah perempuan yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab persetubuhan. Yang pertama, memang masih ada keperawanannya, tidak hilang sama sekali. Yang kedua, hilang keperawanannya tanpa persetubuhan. Tadi contohnya seperti jatuh. Yang kedua, contoh seperti tajam darah haidnya atau darah haid yang tajam. Yang kedua, al-thayyibu, janda. Janda definisinya adalah perempuan yang hilang keperawanannya. Yang pertama tadi dengan persetubuhan yang apa? Yang halal. Contohnya tadi pernikahan. Yang kedua hilang keperawanan dengan sebab persetubuhan yang apa? Yang haram. Contohnya apa? Perzinahan. Yang ketiga hilang keperawanan dengan sebab apa? Persetubuhan yang syubhat. Tadi contohnya apa? Mati lampu, disangka istrinya itu, kemudian disetubuhin, hilang keperawanannya, maka disebut dengan persetubuhan yang syubhat. Perempuan yang demikian semua itu sudah masuk dalam kategori apa? Al-thayyibu atau janda. Jelas ya? Nah kemudian pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, fa in kanat bikran, maka jika, makanya hukumnya beda itu. Kalau janda nanti beda, kalau perawan gadis juga apa?
juga beda. Makanya orang yang ingin mengatur melangsungkan akad pernikahan, sebelum dia melangsungkan akad pernikahan, tanya dulu ini dalam mempelai perempuan, apakah dia masih gadis atau apa? Atau sudah janda. Ah. Nanti insya Allah, nanti. Jadi asal ngerti dulu pertama ini definisinya. Nanti insya Allah akan terangin tuh. Nanti insya Allah. Nah sekarang fa'in kanat bikran, maka jika ini perempuan adalah perempuan yang masih gadis, yang masih perawan, jaza lil abi wal jaddi faqat, maka boleh bagi ayahnya, bagi kakeknya saja, dua-duang itu, ayahnya dan siapanya tuh? Dan kakeknya. Duna ghairihima min sairil awliyai, tidak boleh selain daripada keduanya, daripada wali-walinya. Yang boleh hanya ayahnya, yang boleh hanya kakeknya. Apa yang boleh? Tazwijuha ijbaran, menikahkan, mengawinkan itu anak perempuannya atau cucu perempuannya ijbaran, dalam keadaan dipaksa. Walinya si bapak, kakeknya disebut dengan wali mujbir namanya. Jadi seorang ayah, seorang kakek diperbolehkan untuk memaksa anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk dikawinkan atau untuk dinikahkan. Walinya si ayah atau si kakek disebut dengan wali apa? Wali mujbir. Apa namanya? Mujbir, wali yang memaksakan anak perempuannya atau wali yang memaksakan cucu perempuannya untuk apa? Untuk kawin atau untuk nikah. Mau nggak perempuan dinikahin? Mau perempuan nikah itu? Bapaknya maksa, kemudian kakeknya maksa. Mau nggak? Ini boleh nggak hukumnya? Boleh. Perempuan ini mau atau nggak mau, maka diperbolehkan. Tapi nanti ada apa? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jadi seorang ayah, seorang kakek diperbolehkan untuk mengawinkan perempuan tadi secara paksa. Ayah yang memaksakan anak perempuannya untuk kawin atau untuk nikah, atau kakek yang memaksakan anak cucu perempuannya untuk kawin atau nikah, wali tersebut disebut dengan wali apa? Wali mujbir namanya. Walau qabla bulughiha, sekalipun perempuan tersebut, anak perempuannya, cucu perempuannya belum mencapai usia baligh. Jadi sekalipun belum mencapai usia baligh, masih anak-anak, masih kecil, belum masuk usia baligh, kemudian ayahnya menikahkan anak perempuannya atau kakeknya menikahkan cucu perempuannya, sekalipun sebelum baligh, maka boleh untuk mengkawinkan, menikahkannya secara paksa. Walinya si ayah yang menikahkan anak perempuan secara paksa atau kakeknya yang menikahkan cucu perempuan secara paksa disebut dengan wali apa? Wali mujbir. Tapi harus dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah bisyarti kauniz zauji kuf'an, dengan syarat suaminya harus sepadan. Inilah yang disebut dengan kufu atau kafaah dalam hukum agama. Jadi ada dalam hukum agama, dalam masalah pernikahan, ada hukum yang disebut dengan apa? Kufu atau kafaah. Apa namanya? Kufu atau namanya kafaah, maknanya kesepadanan. Jadi harus syaratnya si ayah menikahkan anak perempuannya secara paksa atau si kakek menikahkan, mengawinkan cucu perempuan secara paksa sebelum baligh, sekalipun sebelum baligh, harus dengan syarat yang pertama, calon mempelai prianya harus yang sekufu atau sekafaah. Kufu, kafaah disebut dengan apa? Sepadan. Wahada qaidun fi syihhati. Ini merupakan kesahan daripada pernikahan. Harus sekufu, harus sepadan. Enggak boleh tidak sepadan, harus sepadan. Yang disebut dengan kufu atau kafaah. Bagaimana yang disebut dengan kafaah atau kufu? Nah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa khisalul kafaati nasabun, dan sifat daripada kafaah atau kufu ditinjau dari segi nasab.
Maka disebutkan oleh pengarang, fal ajamiyyu laisa kuf'a arabiyyatin. Orang yang bukan Arab tidak sepadan dengan perempuan Arab. Nggak sepadan tuh. Perempuannya Arab, lakinya orang-orang biasa, orang Melayu kayak kita. Itu namanya tidak apa? Tidak sepadan. Bahasa agamanya adalah kufu, tidak sekufu atau tidak apa? Tidak sekafaah namanya. Perempuannya orang Arab, lakinya orang-orang seperti kita, orang Melayu. Maka ini disebut dengan laki dan perempuan tersebut tidak sekufu atau tidak sekafaah. Artinya tidak sepadan. Ini yang pertama. Contohnya pada ditinjau dari segi nasab, ditinjau dari garis keturunan. Jadi perempuan yang merupakan bangsa Arab tidak sekufu, tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan bangsa Arab. Yang kedua adalah wa ghairul quraisyi laisa kuf'a quraisyiyatin. Laki-laki yang bukan dari suku Quraisy itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang dari suku Quraisy. Tadi pertama contohnya, laki-laki dari bangsa Ajam selain Arab, yang Indonesia, yang Cina, pokoknya selain Arab, itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan siapa? Dengan perempuan yang merupakan bangsa Arab. Yang kedua adalah laki-laki yang bukan dari suku Quraisy itu tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang dari bangsa apa? Dari suku Quraisy. Yang ketiga, wa ghairul Hashimi wal Muttalibi laisa kuf'an lahuma. Laki-laki yang bukan dari suku Bani Hashim juga bukan dari suku Banil Muttalib tidak sepadan, tidak sekufu, tidak sekafaah dengan perempuan yang dari kalangan bangsa Bani Hashim atau dari kalangan suku bangsa Banil Muttalib. Sekarang habaib atau syarifah. Syarifah laki-lakinya apa? Orang biasa, laki-lakinya orang kita, orang Melayu. Itu tidak apa? Tidak sekufu atau tidak sekafaah atau tidak sepadan tuh. Itu yang disebut dengan kafaah ditinjau dari segi nasab atau kufu ditinjau dari segi nasab. Jelas ya? Jadi ada dalam hukum agama yang disebut dengan apa tadi? Kufu atau apa? Atau kafaah. Tadi contoh yang pertama, kufu adalah dari segi nasab. Tadi contoh yang pertama tadi laki-laki yang bukan dari bangsa Arab tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan dari bangsa apa? Bangsa Arab. Yang kedua contohnya laki-laki yang bukan dari suku Quraisy tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang apa? Yang dari bangsa Quraisy. Yang ketiga, laki-laki yang bukan dari suku Bani Hashim atau suku Bani Muttalib tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan dari suku Bani Hashim atau perempuan dari suku Bani Muttalib. Jelas ya? Laki-lakinya orang Melayu, perempuannya dari kalangan syarifah. Ini namanya pernikahan yang tidak apa? Tidak sekufu atau tidak sekafaah atau tidak apa? Tidak sepadan. Kalau duren mesti ketemu apa? Ketemu duren. Ketimun mesti ketemu apa? Jangan ketimun ketemu apa? Duren, mojrot timunnya tuh. Jadi harus sama, ketimun sama ketimun. Mangga dengan mangga, duren dengan duren. Itu namanya sepadan atau sekufu atau sekafaah. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan kufu, ini masih bicarakan apa? Kufu ini. Jadi si wali bapak ataupun kakek diperbolehkan untuk memaksa, mengkawinkan, menikahkan anak perempuannya atau cucu perempuan secara paksa. Si ayah disebut dengan wali apa? Wali mujbir. Si kakek disebut dengan wali apa? Wali mujbir. Artinya wali yang memaksakan anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk apa? Untuk nikah atau untuk kawin. Tapi harus ada beberapa apa? Syarat. Yang pertama, suaminya harus apa? Harus sekufu atau sekafaah atau apa? Atau sepadan. Jelas ya? Ulang lagi. Kafaah, kufu atau sepadan. Tadi contohnya apa? Dari segi nasab, keturunan.
laki-laki yang bukan dari bangsa Arab, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan apa? Perempuan yang dari bangsa Arab. Yang kedua, laki-laki yang bukan dari suku Quraisy, tidak sepadan, tidak sekufu, tidak sekafaah dengan apa? Perempuan yang dari suku Quraisy. Yang ketiga, laki-laki yang bukan dari Bani Hashim atau Banil Muttalib, tidak sekufu, tidak sekafaah, tidak sepadan dengan perempuan yang dari Bani Hashim atau perempuan dari Bani Al-Muttalib. Jelas ya? Yang kedua adalah hurriyat, kemerdekaan. Farraqiqu laisa kuf'an lil hurrati. Maka perempuan, maka seorang budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka. Suaminya umpama budak, kemudian perempuannya perempuan yang merdeka. Ini namanya tidak sekufu atau tidak sekafaah atau tidak sepadan. Yang ketiga, yang disebut dengan kafaah atau kufu atau sepadan adalah wahirfatun, ditinjau dari segi kerjaannya. Fasahibu hirfatin dani'atin laisa kuf'an li arfa'a minhu. Maka orang yang kerjaannya rendah itu tidak sekufu dengan orang yang kerjaannya lebih tinggi dari orang tersebut. Tadi itu yang paling gampang. Duren ketemu apa? Ketemu deren. Mentimun ketemu dengan mentimun. Mangga ketemu dengan apa? Dengan mangga. Jangan duren ketemu dengan ketimun. Bonyok mentimunnya tuh. Jadi harus apa? Harus sekufu atau kafaah atau apa? Atau sepadan. Jadi seorang wali bapak atau seorang wali kakek bisa memaksakan anak perempuannya, cucu perempuannya untuk dikawinkan, dinikahkan dengan syarat tadi. Suaminya harus sekufu atau sekafaah atau apa? Atau sepadan. Perempuannya orang kaya, dipaksain untuk kawin. Lakinya orang yang bukan kaya. Ini namanya tidak apa? Tidak sekufu, tidak sekafaah atau tidak sepadan, maka tidak masuk dalam syarat seorang ayah, seorang kakek diperbolehkan untuk memaksa anak perempuannya atau cucu perempuannya untuk dikawinkan, karena sudah tidak masuk syarat yang pertama, yaitu suaminya, calon mempelai prianya harus yang apa? Harus yang sekufu atau sekafaah atau yang sepadan. Jelas ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nenek bayi. Nenek bayi. Saya doakan lagi ada yang kurang sehat, yaitu nenek bayi binti Sariman, juga ada yang baru meninggal, yaitu Haji Tahir bin Haji Mursalim. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kuburnya radhah jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي
وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.